Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Ada yang tidak sehat hari ini? Habibi kenapa? Sudah makan semua? Belum. Ya nanti istirahat makan ya. Biarin. Marilah sama-sama sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini dipimpin berdoa. Yang ketua kelas Rangga dipimpin berdoa. Rangganya tidak masuk, wakilnya berdiam, membaca doa di dalam hati dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak yang pakaiannya masih dikeluarin, bajunya dikeluarin, dirapikan ya. Sudah rapi semua? Sudah ya. Sebelumnya saya cek kehadiran terlebih dahulu. Bagi Mas Pinjali. Ya bajunya ada yang belum rapi. Masukkan terlebih dahulu. Oke anak-anak, hari ini siapa aja yang tidak masuk? Rangga kabar? Tidak ada kabar. Apa ya? Terus kemudian selain Rangga aja. Yang lainnya hadir semua. Ya anak-anak, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gangguan atau upaya menjaga kesehatan manusia. Oke, sistem pencernaan pada manusia. Coba di sini perhatikan gambar semua di depan. Perhatikan gambarnya. Oke, gambar yang pertama. Di sini ada gambar apa? Gigi. Giginya dalam kondisi apa? Berlubang. Di situ ya. Nih. Ada lubangnya, terus yang biasanya giginya berwarna putih, di tengah-tengahnya lubangnya itu berwarna hitam. Terus kemudian yang di atas ada gambar apa anak-anak, ada yang tahu? Hati. Iya, gambar hati. Gambar hati yang normal seperti ini, cuma di tengah-tengahnya, di bagian belakangnya itu rusak. Ya, beruntung tulang-tulang besar seperti ini. Penyakit hati, hepatitis. Terus kemudian gambar apa yang ketiga? Lambung. Gambar lambung. Ya, di lambungnya di sini ada infeksi bakteri. Ya, sehingga lambungnya agak menonjol dikit. Dan berwarnanya juga agak lebih pekat gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi pada manusia ini sangat nyeri sekali di bagian ini, itu flap lambungnya. Oke, nah.
pertama tadi ada gambar apa? Gigi berlubang. Kedua hepatitis. Yang ketiga tukang lambung. Oke. Perhatikan di sini ada video lanjutan dari pertemuan selanjutnya sebelumnya ya. Berarti bayangkan, yang kita sedang jalan masuk ke dalam perhiasan. Kejar. Tapi, kenapa gigi ini bunyi? Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sembuh. Macam ni, bila Ihsan makan, dia tak cukup punya, terus telan. Jadi makanan tak hancur. Sebab tu ke kita sakit perut cikgu? Ya, betul. Sekarang cari isi kamu tadi. Mesti ada dalam. Benar. Kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari. Korang perasan tak? Makannya makin sikit. Kalau tahu bukan ni, tak payah tulisan-tulisan masuk dalam pokok Ihsan. Tengok. Oke, ya. Kalian telah menonton video apa? Lanjut dari pertemuan sebelumnya ya? Oke. Ada yang bisa menggambarkan ini pada saat awalnya videonya tentang apa? Apa? Keselak biji rambutan. Oke. Jadi gurunya di situ suruh membayangkan mereka itu masuk ke dalam apa? Ke dalam, ke mulut, terus kemana lagi? Kemana lagi? Esofagus atau kerongkongan. Terus apa lagi? Lambung. Terus kemudian terus apa dulu? Halus ya. Terus kemudian ke usus. Oke, di video ini kita sampai ke atas. Di video ini juga tadi yang sebelumnya kan kesannya nggak nafsu makan ya, nggak nafsu makan. Oke, ditemukan biji rambutan. Tapi biji rambutannya terlepas, ya jatuhnya kemana dia tahu? Ke asam lambung, betul. Ya, asam lambung. Ketika jatuh di asam lambung, apa yang terjadi pada biji rambutan tersebut? Akan hancur, betul sekali. Itu hancur. Jadi yang tadinya bijinya seukuran besar seperti itu ketahuan oleh Esa dan masuk ke dalam asam lambung, kemudian bijinya akan hancur. Itu juga kalau kalian makan makanan yang lain, ya. Jadi bijinya tumbuh nggak di dalam perut? Tidak tumbuh. Tapi esanya jadi tidak mau makan. Itu jadi gangguan pencernaan pada tubuh si esa. Ya. Jadi nggak mau makan karena selap biji rambutan. Dan bayang,
Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak setelah kalian belajar lagi, kalian diharapkan menaikkan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia dengan mengatur pola makan yang sehat melalui kegiatan diskusi dan literasi pada LKPD. Terus kemudian yang kedua, kalian dapat menyajikan gagasan tentang cara menjaga sistem pencernaan manusia sesuai dengan rubrik produk atau proyek yang kalian hasilkan. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama dan kreatif. Oke, itu juga ditunjukkan dalam kemarin kalian sudah diskusi, terus juga kalian buat proyek. Nah, di situ kreativitasnya nanti saya nilai juga dia sikap kalian. Kompetensi yang mau kita capai pada hari ini yaitu kalian nanti membahas proyek yang kalian hasilkan, terus kalian jelaskan jenis penyakitnya apa dan upaya menjaga kesehatan pencernaan tergantung organ yang kalian pilih atau yang kalian dapatkan, gitu ya. Nanti kalian maju semua presentasi ya. Oke. Selanjutnya penilaiannya, kita ada penilaian sikap, pengetahuan, nanti ada tes pilihan ganda. Terus selanjutnya penilaian keterampilan, yaitu presentasi dan diskusi dan juga penampilan dari nanti proyeknya ditampilkan. Oke, sampai sini ada yang dipertanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu monitoring kegiatan siswa atau kegiatan kalian semua. Oke, kelompok 1 ada kesulitan nggak dalam mengerjakan proyeknya? Tidak ada. Sudah selesai proyeknya? Sudah selesai. Sudah di-upload? Sudah di-upload. Pengeditnya menggunakan apa? Apa? WPS Office. Oke, itu di editnya. Mengambil apa? Penyakitnya? Tukang lambung. Oke, nanti kalian presentasikan ya. Berarti sudah selesai ya? Nomor 1 ya? Oke, siap presentasi. Terus kemudian kelompok ini yang kedua. Ada kesulitan? Tidak ada kesulitan juga. Sudah selesai proyeknya? Sudah selesai proyeknya. Oke. Kalian membuat apa? Poster juga ya? Oke, membuat poster juga. Sudah di-upload? Sudah di-upload juga. Terus kemudian mengeditnya menggunakan aplikasi apa? Apa? Pixel Lab. Oke, Pixel Lab. Kita nanti lihat ya. Berarti sudah selesai ya, tidak kesulitan. Oke. Kelompok mana lagi? Kelompok 3, boleh ya? Sudah selesai kelompok 3 tugasnya? Sudah selesai. Mengambilnya apa? Penyakitnya? Penyakit dalam usus besar, iya. Apa tentang apa? Penyakit apa? Colitis ulceratif. Oke. Ada kesulitan nggak dalam pengerjaan proyeknya? Tidak ada. Oke, nanti di tabelnya kalau misalnya tidak ada kesulitan ditulis tidak ada ya. Kalau misalnya ada kesulitan ditulis kesulitannya apa, gitu ya. Oke, tidak ada kesulitan. Kelompok 3 membuat desainnya menggunakan apa? Desain proyeknya menggunakan Canva. Oke, menggunakan Canva. Terus kemudian sudah di-upload juga? Sudah di-upload di mana? Di Instagram juga. Oke. Terus kelompok 4. Kelompok 4 ada kesulitan tidak? Tidak ada kesulitan. Oke. Mengambil penyakitnya apa? Alveia. Berarti tentang anus ya. Oke. Kalian sudah upload belum? Sudah di-upload di mana? Instagram. Cuma sudah di-tag belum saya? Belum di-tag, makanya saya cari belum ada ya.
nanti di tag. Kalau enggak nanti kamu kirim screenshot terus kirim ke WA saya. Nanti baru kita presentasikan di depan ya untuk kelompok A. Menggunakan apa mengeditnya? WPS Office juga. Oke. Tidak ada kesulitan juga. Kelompok 5. Ada kesulitan? Tidak ada kesulitan juga, cakep-cakep semua nih ya, nggak ada kesulitan dalam membuatnya ya, membuat proyeknya. Oke, berarti sudah paham semua. Bikin poster juga? Oke, bikin poster juga. Mengambil penyakit apa? Karies gigi atau gigi berlubang. Desainnya menggunakan apa? Menggunakan Canva. Oke, bagus. Tidak ada kesulitan. Sudah di-upload juga? Sudah. Oke, karies gigi sudah di-upload juga. Terus kemudian kelompok berapa? Jadi 6 ya? Kelompok 6. Gimana, ada kesulitan tidak? Tidak ada kesulitan. Mengambil penyakit apa kelompok 6? Apa? Radang gusi atau nama lainnya apa? Radang gusi. Gingivitis. Gingivitis ya. Tidak ada kesulitan. Sudah di-upload. Oke, sudah di-print juga itu ya. Oke ya, bagus. Terus kelompok terakhir, kelompok 7. Kelompok 7 mengambil penyakit apa? Habis apa suaranya yang habis? Tentang apa? Radang usus. Radang usus. Oke, radang usus. Berarti kamu kemarin dapatnya usus besar apa usus halus? Kelompok ini. Usus halus. Ada kesulitan nggak? Kenapa kesulitannya habis? Tidak ada kesulitan. Mengeditnya menggunakan aplikasi apa? Apa Pixel Lab? Oke, pakai Pixel Lab juga mengeditnya. Oke. Jadi dari ketujuh kelompok dia bagus semua dan tidak ada kesulitan semua ya. Berarti sudah siap presentasi semua ya? Oke, sudah siap presentasi. Kita menguji hasil proyek kalian di depan kelas. Nanti seperti biasa kalian maju ya. Kalian maju ke depan. Nanti kalau maju saya kasih 2 bintang ya, 2 bintang. Terus kemudian kalau ada yang bertanya 1 bintang, setiap 1 kali pertanyaan. Kalau ada yang menanggapi atau bertanya 1 bintang ya. Kalau misalnya teman yang nggak bisa jawab, terus kemudian kelompok lain ada yang bisa menjawab, ya, ada yang bisa menjawab. Nah, kelompok yang bisa menjawab itu saya kasih lagi 1 bintang gitu. Bintangnya nanti digabungin ya di LKPD-nya kalian. Ya, di situ di belakang ya. Paling belakang, halaman paling belakang, di situ nanti kalian tempel bintangnya di situ semua ya. Sudah siap untuk presentasi dan kita menguji hasil? Oke, sudah siap. Semua siap banget. Oke, nanti yang perlu kalian tampilkan yaitu media yang kalian hasilkan. Kemarin juga sudah saya screenshot ya media kalian yang sudah nge-tag saya di Instagram. Nanti bisa kalian langsung bacain di depan sini. Atau kalau yang mau bawa HP-nya sendiri juga nggak apa-apa. Nanti dibaca lewat HP-nya gitu ya. Ini media yang dihasilkan. Terus solusi upaya menjaga kesehatan pencegahan upayanya. Nanti kalian maju, yang perlu diperhatikan yang harus dibacakan ya. Yang pertama yaitu judul proyeknya. Apa anak-anak yang pertama? Judul proyek yang pertama. Yang kedua,
Setelah membaca judul proyek, kalian nanti memperlihatkan gambarnya. Pasti ada gambar semuanya. Oke, ada gambar penyakitnya semua. Terus kemudian nanti juga kalian baca penjelasannya mengenai penyakit tersebut. Baca penjelasannya. Misalnya penyakit tukar lambung apa sih? Gitu ya pengertiannya. Yang terakhir, kalian nanti baca upaya menjaga kesehatan dari tukar lambung. Gitu. Baru di kolom yang ketiga ntar ada tanggapan atau kelompok lain. Ini kalian bertanya di sini ya. Pertanyaannya di adakah yang sudah siap maju? Sama oke. Sudah? Oke, kelompoknya Alessandro. Kelompok apa Ale? Tidak. Tidak apa Gigi? Tidak, Pak. Kamu dapat isinya gigi. Oke, ya boleh. Penyakitnya Gigi ya. Lalu ya. Di sini saya tampilkan. Dan sudah di-upload kelompoknya Alessandro. Soalnya kencang dan jelas ya. Biar temannya lihat. Nanti yang nanya, bawa LKPD-nya. Satu, ya ntar ditulis pertanyaannya apa. Pertanyaannya dibatasi ke 3 pertanyaan aja ya. 3 kali bertanya ya. Sudah siap? Oke, boleh dibacakan. Oke, ini baca yang ini aja di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Rida. Tujuan kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil proyek kami tentang penjelasan dan upaya mencegah karies gigi. Upaya menjaga kesehatan gigi dari penyakit karies gigi. Oke, disebutin nama anggota kelompoknya siapa aja? Yang pertama ada Alessandro Matra, Aura Putri, Alvira Kirana, Syafira Lumanira, sama ada satu kelompok yang gak maju namanya Siti. Oke. Penjelasan dari karies gigi dalam istilah kedokteran. Gigi berlubang disebut kavitis atau karies. Karies gigi adalah sebuah penyakit infeksi yang merusak struktur gigi. Karies gigi disebabkan oleh 2 faktor. Faktor utama yaitu bakteri pada mulut dan kadar gula yang tinggi pada makanan. Karies gigi bisa terjadi di semua bagian termasuk mahkota gigi yang sering digunakan untuk mengunyah. Tanda-tanda dan gejala. Tanda dan gejala dari gigi berlubang yang sakit bermacam-macam, tergantung pada keparahan dan lokasi lubang. Apabila lubang baru terbentuk, mungkin tidak mengalami gejala apapun. Namun, jika kerusakan sudah semakin meluas, gejala karies meliputi yang pertama, sakit gigi yang muncul secara tiba-tiba tanpa sebab jelas. Yang kedua, nyeri ringan hingga parah saat mengkonsumsi makanan atau minuman
upaya pencegahan karies gigi. Yang pertama, sikat gigi secara teratur. Yang kedua, berkumur-kumur dengan mouthwash atau air garam. Yang ketiga, rutin periksa gigi. Yang keempat, perbanyak vitamin D. Dan yang terakhir atau yang kelima, kurangi konsumsi camilan dan minuman manis. Sekian hasil presentasi kami hari ini. Ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Ada yang mau bertanya? Oke, Bahwa penyebab awal karies gigi. penyebab awal karies gigi. Oke, ada lagi? Oke, Bakteri pada mulut biasanya ada apa saja? terakhir yang ketiga. Tidak ada. Oke, dua pertanyaan. Oke, silakan boleh diskusikan pertanyaan terlebih dahulu. Untuk mencari jawabannya. Bakteri yang ada pada mulut yang menyebabkan karies gigi salah satunya adalah bakteri Streptococcus. Bakteri Streptococcus ya. Oke. Lalu kalau bakteri lainnya, penyebab pertama terjadinya karies gigi itu yang pertama bakteri karies dan kadar gula yang tinggi pada makanan. Konsumsi makanan manis ya, jadi menyebabkan karies gigi. Selain itu juga dari bakteri. Nah, ini upayanya yang kalian sampaikan ya, harus bersikat gigi secara teratur. Juga rutin periksa gigi. Kurangi konsumsi cemilan dan minuman yang manis. Tidak lagi pertanyaan? Ya, ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok ini. Ya, sudah bagus. Baik juga. Oh iya, silakan yang mau maju. Ini yang bertanya. Oke. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok khusus besar ingin mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami. Sebelumnya saya ingin kasih tahu anggota saya dulu. Yang pertama saya Reza Cinta Putri, kedua ada Ponisha Maika, yang ketiga ada Salsa Mulai Putri, yang keempat ada Nisa Putri Fadila, yang kelima ada Imas Sabatina Putri, dan yang berikut ada Atulia Nusra Fitri. Sesi tanya jawab. Satu, penyebabnya itu oh iya, nanti dia belum jadi judul proyek.
tapi penyakit ini diduga disebabkan oleh respon autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh yang bekerja secara tidak normal. 2. Gejalanya apa saja? 1. Area nyeri, 2. jenis nyeri, 3. gastrointestinal, 4. seluruh tubuh, anemia, demam, kehilangan selera makan, dan juga kelelahan, dan yang terakhir kram. Gejala ini sangat umum ya. 3. Cara mencegahnya bagaimana membatasi suhu yang cocok melarang membatasi kondisi makanan dan membatasi minuman beralkohol dan konsumsi air dan dibuat berolahraga secara rutin mengurangi resiko. 4. Upaya penanganan penanganan itu adalah bagaimana mengurangi peradangan obat pertama untuk mengatasi rasa usus besar adalah obat yang mengandung suplemen kalsium dan vitamin B atau asal dapat beberapa macam obat asam Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kenapa penyebab awal? Apa pertanyaannya? Coba. Tidak ada jadi. Oke, ya yang lain dulu ngomong yang lain lagi. Oke itu langsung ke ini. Pertanyaannya. Ya nanti habis ini ya. Jelaskan maksud dari darah dalam tinja. Darah dalam apa tadi? Tinja. Tinja. Nggak ada. Sini nggak ada kan? Sini nggak ada. Ada di gastrointestinal. Di mana? coba dulu kasih sendiri. Tadi juga ada nggak? Udah, catat aja dulu apa pertanyaannya. Oke lanjut. Apa bakteri yang biasa ada di usus besar? Bakteri yang ada di usus besar pertanyaannya. Oke, yang bocor apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Iya. Kenapa penyebab awal kolitis ulceratif belum diketahui secara pasti? Pak, saya mau jawab kelompoknya Safira Iman. Boleh, ya, silakan jawab. Bakteri yang ada di usus besar adalah bakteri Escherichia coli yang terdapat di usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan manusia. Bakteri Escherichia coli yang berada dalam usus besar manusia berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat dan mampu membantu proses pencernaan termasuk pembusukan sisa makanan dan sisa makanan dalam usus besar. Oke, itu bakterinya namanya Escherichia coli ya dibacanya ya. Oke, ya bagus. Terus pertanyaan jawaban selanjutnya. Mau jawab pertanyaan dari kelompoknya Alkira. Darah dalam tinja seringnya diketahui setelah buang air besar. Kondisi ini menandakan adanya perdarahan pada saluran pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar hingga anus. Buang air besar berdarah karena tidak disertai dengan
Jadi udara dalam 3 itu diketahui setelah kalian buang air besar. Itu biasa terjadi pada peradangan ya, di saluran pencernaan ya, mulai dari kerongkongan, terus kemudian lambung, terus kemudian di usus usus halus dan usus besar. Kemudian nanti dibuangnya di atas, baru nanti ketahuan darah dalam 3 itu ya, karena ada cadangan di dalam pencernaan. Saya mau menjawab pertanyaannya kelompok Meli lagi. Oke. Penyebab kolitis ulceratif kronik diketahui secara pasti, tetapi diduga disebabkan oleh respons autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh yang bekerja secara tidak normal. Akibatnya sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sistem pencernaan itu sendiri. Riwayat keluarga juga tampaknya berperan dalam ini. Oke, ini penyakitnya belum diketahui secara pasti, tetapi dia itu di sini karena adanya respon autoimun, ya autoimun. Jadi sistem kekebalan tubuh malah menyerang ya sel-sel yang ada di dalam tubuh sehingga terjadi penyakit kolitis ulceratif, penyakit radang usus kronis yang menyebabkan peradangan di saluran pencernaan. Itu ya, jadi autoimun. Ya. Oke, sudah semua? Diakhiri. Baik, sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan buat teman-teman. Dulu ya. Tadi siapa aja yang bertanya? Yang bertanya siapa aja? Safira sama Kelompok 1, 2, 3 wajib bertanya. Jadi pos tidak ada SS-nya. Coba. Oke, kita langsung maju aja. Apa dari situ dibaca? Oke, siapa lagi kelompoknya? Oke, ya. Iya, penyakitnya apa kalian? Akalasia. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ntar dulu ya. Ini yang khusus bertanya 1, 2, 3 kelompok itu ya. Harus bertanya. Kami dari kelompok Muhammad ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Akalasia, pengertian akalasia. Perlu diketahui bahwa akalasia tergolong penyakit hati yang dapat disembuhkan. Akalasia sendiri merujuk pada kondisi ketika seseorang yang takut kehilangan kemampuan untuk mendorong makanan dari mulut ke paru. Normalnya lower esophageal filter LES akan mengendur sehingga makanan dapat masuk ke paru. Pada pengidap akalasia, LES tidak dapat mengendur dengan benar sehingga makanan masuk pada bagian bawah kerongkongan atau naik kembali melalui mulut. LES merupakan saluran otot yang berada pada bagian bawah kerongkongan. LES akan membuka dan menutup dengan sendirinya untuk mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Agak kecil suaranya ya. Dengar.
Apa? Pertanyaannya? Apa gejala awal dari penyakit akalasia? Oke, dicatat gejala awal penyakit akalasia. Oke, kelompok ini pertanyaannya. Tablet pengendara. Apa pertanyaannya? Apa yang ketiga A? Oke, jawab dulu deh. Dari kelompok kami ini penyebab awalnya adalah sering bersandawa, sulit menelan atau disfagia, berat badan menurun, makanan yang kembali ke kerongkongan atau iritasi, nyeri perut hati, nyeri dada yang hilang timbul, bangun di malam hari dan muntah. Ya, gejala awalnya dari akalasia sering bersendawa terus-terusan. Ya, oke di sini akalasia ini penyakit yang cukup langka. Ya, kenapa cukup langka? Karena makanan itu yang seharusnya dari kerongkongan masuk ke dalam lambung, ya, masuk ke dalam lambung. Tapi di penyakit akalasia ini makanannya itu menumpuk di dasar kerongkongan situ ya, jadi tidak sampai masuk ke lambung. Karena menumpuk nanti bisa dimuntahkan kembali makanannya, jadi nggak sampai ke lambung. Akalasia. Seharusnya kan ada gerakan peristaltik di kerongkongan hingga sampai ke lambung. Pada penyakit ini enggak, jadi nggak terkelang makanannya. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya yang sudah parah ini, cara makannya itu melalui cairan yang dimasukkan ke dalam hidung ya. Jadi pakai selang dari hidung makannya. Gitu. Ya. Karena tidak bisa masuk ke dalam lambung. Oke, pertanyaannya dari kelompok yang lainnya ya. Oke, apa? Bakteri yang terdapat di dalam kerongkongan. Oke, satu pertanyaan lagi. Boleh dari kelompok ini? Oke, Umar, kelompoknya. Penyebab akalasia muncul. Upaya kali ya. Iya. Upaya mencegah penyakit akalasia. Ya. Oke. Sudah 3 pertanyaan. Oke, boleh ya. Umar itu dijawab. Dalam mengobati penyakit akalasia dengan minum toksin, pemberian obat-obatan pelepas rokok, dan juga dengan melakukan berbagai perlindungan yang mengalami penyempitan. Oke. Itu upaya mencegahnya ya. Selanjutnya, oke. Bakteri yang ada di kerongkongan adalah Bacillus, Pharyngitis, Epiglottitis.
ada yang kurang puas jawabannya? Enggak ya, oke. Ya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan buat Oke, sip. Tadi siapa aja? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lambung. Perkenalkan, nama saya William Putra Jenwarta. Di sini ada Melinda dan di sini ada Muhammad Arham Ramlani. Ini ada Alisatria Gunadi. Kita ada Diana. Kami akan menjelaskan materi kita. Tukak lambung. Tukak lambung adalah tukak pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit, demam seperti nyeri ulu hati, kembung, dan mual. Kondisi ini sebenarnya dapat diatasi dengan mudah, namun jika penanganannya terlambat, komplikasi yang berat bisa terjadi. Banyak orang menganggap bahwa tukak lambung disebabkan oleh konsumsi makanan asam atau pedas secara berlebihan, tetapi anggapan tersebut kurang tepat. Makanan pedas memang dapat memperparah gejala sakit mah, tetapi tidak menyebabkan luka. Penyebab tukak lambung: luka di lambung terbentuk ketika lapisan mukus lambung terkikis. Pengikisan tersebut umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Infeksi Helicobacter pylori merupakan penyebab utama timbulnya luka pada lapisan lambung. Bakteri ini dapat menempel pada lapisan mukus pada lambung dan menyebabkan peradangan yang kemudian mengakibatkan rusaknya lapisan mukus. Konsumsi obat antiinflamasi, nonsteroid atau obat Ibuprofen, ibuprofen, diclofenac atau meloxicam secara berlebihan dan dalam jangka panjang dapat menipiskan lapisan mukus lambung sehingga menyebabkan tukak lambung. Resiko terjadinya tukak lambung akibat konsumsi OAIS ini berlebihan tinggi pada wanita. Penggunaan OAIS dosis lansia 70 tahun atau pengguna kortikosteroid. steroid. Gejala tukak lambung. Gejala yang muncul adalah sakit mah atau nyeri ulu hati. Nyeri tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. Pelan-pelan ya. Gejala tukak lambung. Gejala yang muncul adalah sakit mah atau nyeri ulu hati. Nyeri tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berlangsung dalam hitungan menit hingga jam. Yang kedua, hilang timbul selama beberapa hari, minggu, atau bulan. Yang ketiga, memburuk di antara waktu makan, saat malam hari atau pagi-pagi sekali. Yang keempat, makin parah ketika perut kosong atau tidak terisi makanan. Yang kelima, reda bila perut diisi makanan atau setelah minum obat sakit mah, tetapi kemudian akan muncul kembali. Gejala lain yang bisa muncul pada tukak lambung adalah 1. Mual dan muntah. Yang kedua, perut kembung. Yang ketiga, dada terasa seperti terbakar. Yang keempat, sering bersendawa. Yang kelima, hilang nafsu makan atau mudah kenyang. Yang keenam, lemas. Yang ketujuh, berat badan turun. Yang kedelapan, sulit menarik napas. Pencegahan tukak lambung. Tukak lambung dapat dicegah dengan melakukan beberapa upaya sederhana berikut.
1. Cuci tangan secara rutin, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. 2. Cuci bahan makanan dan masak hingga benar-benar matang. 3. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol. 4. Pastikan air diminum bersih dan sudah dimasak. 5. Batasi penggunaan obat antiinflamasi non-steroid (OAINS) sesuai anjuran dokter. 6. Perbanyak makan sayur, buah, dan biji-bijian. 7. Hentikan kebiasaan merokok. Sudah, Pak. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Oke, itu kalian pilih yang mana yang bukannya tiga. Pilih tiga. Apa saja bakteri yang ada di penyakit sesak lambung? Resiko dan penyakit seperti apa yang dapat timbul kepada orang yang mengonsumsi OAINS dosis tinggi? Jawabannya karena adanya infeksi helikobakter pylori karena di lambung adanya di lambung. Apa tadi pertanyaannya? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ares. Anies menyebabkan peningkatan risiko efek samping serius pada saluran cerna, termasuk pendarahan, alurasi, dan perforasi lambung atau usus. Oke, itu di lambung itu ada mukus ya. Mukus itu kalau misalnya terus mengkonsumsi obat OAINS itu akan menipis. Ya. Dari menipisnya mukus itu nanti akan muncul penyakit tukang lambung. Gitu. Oke, udah semua pertanyaannya? Sekian dari kelompok lambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok lambung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anus ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok Anus. Saya sendiri yang bernama Habibi Putra Praneges, yang kedua ada Vanessa Lovely Wexiginea, yang ketiga ada Fitriani Salwa, yang keempat ada Vinsa Putri Octavia, yang kelima ada Aula Fionita, dan yang terakhir atau yang keenam ada Muhammad Rasul Esther Benici. Pengertian dari ABN atau wasir. Wasir atau hemoroid adalah pembengkakan atau pembesaran pada pembuluh darah di bagian aorta usus besar atau rektum dan anus. Wasir dapat terjadi di segala usia, tapi lebih sering dialami oleh orang usia 50 tahun atau lebih. Wasir atau yang juga dikenal dengan ABN umumnya tidak mengganggu dan tidak menimbulkan keluhan. Namun wasir juga bisa menimbulkan keluhan rasa tidak nyaman, gatal, serta pendarahan dari anus. Ada dua jenis wasir, yaitu wasir dalam internal hemoroid dan wasir luar eksternal hemoroid. Pada wasir internal, pembuluh darah yang membengkak tidak terlihat dari luar. Sedangkan pada wasir eksternal, pembengkakan pembuluh darah tampak dari luar dan terasa lebih tinggi. Penyebab dan faktor resiko wasir: konstipasi atau sembelit yang berkepanjangan akibat kekurangan asupan serat dari makanan, sering mengangkat beban berat, kebiasaan duduk dalam waktu yang lama, diare yang berkepanjangan, kebiasaan mengejar saat buang air besar, batuk dan muntah-muntah yang berlangsung lama. Cara mencegah penyakit wasir. Herbal dipercaya dapat menyembuhkan wasir. Wasir adalah penyakit umum yang bisa dialami oleh segala usia. Namun semakin tua, semakin besar resiko terkena wasir. Hidup atau terlalu lama dapat memicu timbulnya wasir. Konsumsi makanan sehat bisa mencegah makanan tidak menyebabkan langsung wasir, tapi menyebabkan sakit perut dan diare. Dan diare kronik dapat menjadi faktor pemicu timbulnya wasir. Cara mengobatinya adalah mandi air hangat dengan garam Epsom. Mandi dengan air hangat dapat membantu meredakan iritasi akibat wasir atau embrion. Anda juga dapat menambahkan garam Epsom ke dalam bak mandi untuk mengurangi sakit ambeien. Garam Epsom merupakan garam-garam yang terbentuk dari mineral, magnesium, sulfur atau mineral, serta oksigen juga terhasilkan magnesium sulfat. Garam Epsom mampu meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga elastisitas pembuluh arteri. Garam Epsom dapat dibeli di apotek-apotek terdekat. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Kebilangnya. Sini, nanti dibagi. Apa itu garam Epsom? Garam Epsom merupakan garam yang terbentuk dari mineral magnesium, sulfur atau belerang, serta oksigen hingga menghasilkan magnesium sulfat. Bagaimana cara mencegah ambeien? Kami ingin menjawab dari kelompok Melinda. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari penyakit ambeien atau wasir. Yang pertama, konsumsi makanan yang kaya akan serat. Yang kedua, banyakin minum cairan atau air putih. Yang ketiga, jangan terlalu mengecat berlebihan. Yang keempat, jangan menunda buang air besar. Yang kelima, selalu berolahraga setiap hari. Dan yang terakhir atau yang keenam, hindari duduk yang terlalu lama. Mungkin satu lagi pertanyaan dari kelompok ya. Apa yang bisa menyembuhkan penyakit wasir? Obat untuk mencegah wasir apa?
Kami saya menjawab dari kelompoknya Aura. Obat amein yaitu yang pertama adalah obat naproxen. Naproxen adalah salah satu jenis obat peredar diri dari golongan NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drug. Yang kedua ada ibuprofen. Yang ketiga adalah hidrokortison rektal. Yang keempat ada lidocaine. Yang kelima ada obat pencahar atau laksatif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggal berapa kelompok lagi? Kelompok lagi. Namanya pertanyaan. Kelompok berapa? Ya, kelompok Hafiz dan kawan-kawan maju. Hafiz, Darulin, Iman, Ilyas, Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kencang ya, Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok Salus. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Nah, anggota Abdullah Iman, Omar Loga Gultom, Seri Ferdian, dan Muhammad Ilyas. Mana suaranya? Kencang. Siapa Omar maju yang lain? Penjelasan kanker usus kecil atau usus halus adalah penyakit langka ketika sel-sel di jaringan usus kecil berubah. Mereka tumbuh di luar kendali dan dapat membentuk benjolan atau tumor usus kecil menghubungkan perut usus besar. Infeksi perdarahan, obstruksi usus, iritasi usus, penyakit tiroida, usus. Pencegahan mengonsumsi lebih banyak makanan bergizi, mengatasi konsumsi daging merah dan olahan, mengurangi atau menghindari konsumsi alkohol, berhenti dari merokok. Kami membuka sesi tanya jawab. Dicatat dia pertanyaannya di LKPD-nya. Disebabkan karena apa? Oke, pertanyaan selanjutnya.
Saya mau jawab pertanyaan Melinda. Oke, jawab ikut deh, nggak apa-apa. Analisis halus terjadi ketika sel-sel sehat atau sel sehat di usus kecil mengalami perubahan mutasi pada DNA. Sel DNA berisi serangkaian instruksi yang memberitahu sel apa yang harus dilakukan. Saya mau jawab Pak pertanyaan ini. Oke, boleh aku jawab. Bakteri menguntungkan yang ada di medis halus, misalnya bakteri asam laktat BHL, sedangkan bakteri patogen misalnya bakteri Bakteri yang merugikan apa? Patogen. Patogen misalnya bakteri Oke. Kenapa faktor ususnya penyakit langka? karena mereka tumbuh di luar kendali dan dapat membentuk penjualan dan tumbuhan. Ya tadi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, tadi siapa yang bertanya? Dulu nih, kelompoknya. Ngobrol mulut ya. Oke, kelompok terakhir nih ya. Yang baru. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang radang besi. Katakan Pak rekam kami ini saya bisa di lingkungan di Lepang Budi, Adia Raka, sama Raffi Ali. Radang besi atau gigit fitness Yang kencang ada raka suaranya. periodontal, jaringan pendukung gigi atau jaringan pendukung gigi berupa peradangan yang terjadi pada gigi yang dapat diakibatkan dari adanya penumpukan plak dan kemaran gigi. Plak sendiri terbentuk dari bakteri dan sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi. Suaranya gila kalau Kelompokannya apakah ada yang ingin bertanya? pilih kelompoknya Jabri. Gimana aja? Ayo. Tidak. Nih. Coba. Damar. Damar ada sisa pada gigi berlubang. Cara mengatasi daripada gigi berlubang. Hah? Malah cara mengatasi. Cara mengatasi daripada gigi berlubang.
bakteri yang ada di plak. Lo bagian dari video. Cara mencegah radang fusi. Ada yang dari dijawab? Oke, mau dijawab? Kami akan menjawab. Oh, dari Atau perawatan berbeda atau perawatan berbeda dilakukan jika gigi berlubang baru saja muncul. Terus yang kedua, tambah gigi perawatan kita melakukan tambah gigi dilakukan jika gigi membusuk. Tiga, perawatan saluran rasa gigi atau yang kelima daun gigi. Siapa yang dihadiri? dari kamu kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Kita sudah presentasi. Sudah maju semua kelompoknya. Evaluasi Bapak tadi sudah juga sekalian ya. Di situ ada bermacam-macam penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia. Mulai dari gigi, tadi temennya bahas karies gigi. Terus gusi, namanya gigi fitis. Terus kemudian tadi kerongkongan, apa penyakitnya kerongkongan? Akalasia. Terus kemudian di lambung, apa tadi lambung? Lambung. Kemudian di usus halus apa? Usus halus tadi? Apa? Usus halus. Tadi nama penyakitnya apa? Di usus halus. Kanker usus kecil atau usus halus. Di usus besar tadi apa? Kolitis. Ulceratif. Yang terakhir di anus. Penyakitnya apa? Ambeien. Jadi tadi tentunya sudah kalian simak juga penyebabnya apa, terus kemudian penjelasannya tentang penyakit tersebut, terus juga tadi upaya untuk mencegah agar tidak terkena penyakit tersebut. Oke, gitu ya. Nanti di sini Bapak kasih tes pilihan ganda, Bapak kirim soalnya melalui Google Form ya, Google Form di situ ya. Saya kirim ke grup kelas kalian melalui ketua kelasnya ya. Oke, kesimpulannya ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Satu orang? Oke, apa? Kesimpulannya? Oke, apa lagi?
cara penanganan dari penyakitnya apa saja tadi kita sudah mempelajari, apalagi upaya penanganan sama penyebabnya sudah dipelajari juga. Oke, apalagi macam-macam penyakit yang ada di organ pencernaan. Oke. Oke, kita refleksi. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Sudah aktif semua, proyeknya bagus-bagus semua ya. Bapak kasih 2 jempol buat kalian semua ya. Kasih jempol. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Ada usul untuk pembelajaran selanjutnya, mau bagaimana pembelajarannya? Ada hewan nanti di kelas 9 kita sudah hewan ya. Oke, kalau tidak ada sarannya, Bapak akhiri dipimpin berdoa. Tadi Willy ya berdoa ya. Oke. Bersiap. Membaca doa di dalam hati dimulai. Doa selesai, memberi salam.